adalah fase penting dalam perkembangan seseorang, di mana dukungan dan pola asuh yang tepat dari orang tua dapat membantu kesehatan mental yang kuat. Dengan pendekatan yang bijak, remaja dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri, bahagia, dan siap menghadapi masa depan. Karena itu selalu ingat, parenting bijak, remaja sehat, masa depan cerah. Oke, mantap. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga penting, yaitu pengaruh parenting terhadap kesehatan mental remaja. Bersama saya Nurul Anissa Anjani di sini sebagai host. Kita akan mengupas bagaimana pola asuh orang tua dapat mempengaruhi kesejahteraan mental anak atau remaja. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang psikolog yang berpengalaman dalam bidang kesehatan mental remaja, yaitu Kak Esra. Selamat datang Kak Esra. Ya, selamat siang ya sekarang ya. Oh iya. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin bisa dijelaskan dulu secara singkat bagaimana sebenarnya pola asuh orang tua bisa mempengaruhi kesehatan mental remaja. Oke. Sebenarnya temanya menarik banget ya, apalagi dibahas sama teman-teman semua yang masih remaja gitu kan. Terus ngambil temanya udah langsung tentang parenting gitu, udah bersiap jadi orang tua nih kayaknya ya. Nah, kalau berbicara tentang pola asuh ya, parenting itu memang erat sekali kaitannya dengan pola asuh. Nah, pola asuh itu apa dulu sih sebelum kita membahas tentang bagaimana pengaruhnya sama mental remaja ya, kita harus tahu dulu pola asuh itu apa. Pola asuh itu adalah pola sikap atau perilaku yang dimiliki oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya, bisa kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan sebagainya. Nah, pola asuh ini penting banget dimiliki atau pola asuh yang dimiliki oleh orang tua itu sangat penting banget berpengaruh kepada anak-anak, karena dari anak lahir sampai dia setidaknya sampai remaja gitu, kayak lebih dari 50% itu pasti bersama dengan orang tua, terutama ketika belum sekolah. Makanya itu ketika belum sekolah itu, bagaimana pola asuh orang tua ketika anak baru lahir sampai membesarkannya itu sangat penting, karena anak belajar pertama kali dari keluarga ya, dari orang tua gitu. Jadi bagaimana orang tua bersikap, berperilaku, dan menjaga, memelihara anak-anak itu, nantinya anak-anak itu akan menirunya seperti itu. Jadi kalau misalkan orang tua nanti mengasuh dengan penuh kasih sayang, dengan mendengarkan anak, begitupun juga anak akan bertumbuh. Mereka akan menjadi sosok yang penuh kasih sayang, mendengarkan bukan hanya orang tuanya tapi juga orang lain, seperti itu. Makanya pola asuh itu penting sekali gitu dimiliki. Pola asuh yang baik ya penting banget dimiliki oleh orang tua, terutama dalam membesarkan anak-anaknya. Nah, bagaimana itu pengaruhnya terhadap kesehatan mental? Tentu sangat berpengaruh. Seperti yang tadi saya bilang, pola asuh itu pola sikap atau perilaku yang dimiliki orang tua dalam yang bisa membentuk baik perkembangan fisik dari anak, psikologis terutama, dan juga sosialnya. Jadi anak belajar semua itu dari pola asuh orang tua atau keluarga terdekat yang memelihara dia dari kecil, sehingga apa yang pola asuh yang dia dapatkan ketika dari orang tua atau dari keluarga, itulah yang akan membentuk kepribadian dia ketika dia dewasa. Apakah dia bisa menjadi orang yang sehat secara psikologis, atau justru dia rentan terhadap kejadian-kejadian di sekitarnya kayak gitu. Wah, menarik sekali. Nah, kita juga punya 2 siswa yang ingin bertanya langsung kepada Kak Esra. Silahkan, siapa yang ingin bertanya pertama? Cantika. Terima kasih kepada Kak Esra dan Nuril. Nah, kali ini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara menghadapi orang tua yang memiliki pola asuh otoriter, yang dimana mereka cenderung untuk mengontrol segala aspek kehidupan kita dan kurang memberikan ruang untuk berdiskusi. Sebelum kita masuk ke pola asuh otoriter ya, mungkin kita ini dulu apa sih macam-macam dari pola asuh ya. Nah, pola asuh itu punya secara umum itu ada 3 jenis ya. Meskipun itu sebenarnya bisa dijabarkan lagi, tapi secara umum ada 3. Yang pertama itu pola asuh demokratis, itu pola asuh yang mungkin paling baik lah, karena di situ nanti orang tua itu
bukan hanya mengontrol, tapi dia menerapkan aturan-aturan kepada anak-anaknya, tapi tidak mendengarkan anak-anak, tapi dia memberlakukan aturan, tapi juga mendengarkan ketika anak-anak memberikan pendapat, masukan, sehingga anak-anak tuh tidak merasa bahwa kebebasannya itu terenggut gitu dengan aturan-aturan yang di rumah, tapi merasa didengarkan. Nah, itu yang demokratis. Yang kedua, pola asuh otoriter, yang kayak tadi Cantika bilang, pola asuh otoriter namanya juga otoriter ya. Jadi orang tua itu sudah menetapkan banyak sekali aturan-aturan yang harus dipenuhi sama anak-anak, kalau tidak dihukum gitu. Nah, ketika seperti itu kan jadinya anak-anak kayak nggak punya kebebasan ya untuk berbicara, untuk mengekspresikan pendapat, perasaannya kayak gitu. Terus yang terakhir tuh ada yang namanya pola asuh permisif. Nah, pola asuh itu intinya orang tua itu membebaskan anak gitu, jadi tidak memberikan aturan-aturan yang harus dipenuhi anak, jadi biarin anak mau ngelakuin apa aja terserah gitu. Tapi orang tua hanya memenuhi segala apa yang dibutuhkan anak-anak, tapi tidak mengontrol dia gitu. Itu juga nggak bagus kan, anak-anak jadi tidak ada kendali kayak gitu. Nah, dari ketiga itu tadi Cantika kasih pertanyaan yang tentang permisif ya, yang otoriter kan? Otoriter gimana tadi? Yang dimana dia orang tua tersebut lebih memilih untuk mengatur kehidupan anak secara keseluruhan dibanding memberikan mereka ruang. Terus bagaimana pengaruhnya terhadap mental? Iya. Seperti yang tadi dijelaskan ya, pola asuh otoriter itu kan benar-benar diberikan peraturan, segala hal itu diatur gitu kan. Mungkin bahkan di penampilan diatur sama orang tua, jam belajar, apalagi kalau masih sekolah gitu, jam belajar diatur, nggak boleh main dan harus ikutnya belajar, les dan sebagainya. Nah, bayangin aja gitu, misalkan nih mungkin nggak pengen sih, tapi misalnya ada gitu orang tuanya udah pulang sekolah udah capek nih, terus nanti tapi pulang di rumah cuma boleh istirahat bentar, udah gitu harus lanjut lagi les, terus pulang les malamnya harus belajar lagi. Jadi benar-benar nggak ada waktu yang bisa untuk menyenangkan diri sendiri gitu kan. Nah, itu gimana coba, kan pasti jadi capek sendiri, jenuh sendiri, padahal kan apalagi usia-usia remaja gitu kan, usia-usia kalian ini kan butuh banget hiburan, bermain, kayak waktu kalian tuh memang belajar tapi butuh main juga gitu kan, waktu-waktunya seperti itu, tapi kalian dibatasin dengan harus belajar terus aturannya harus seperti ini dan seperti itu. Pasti rasanya sangat nggak menyenangkan gitu, jadi tertekan banget gitu, ngikutin kemauannya orang tua, harus mengikuti kemauannya orang tua, tapi diri sendiri mengikutinya dengan terpaksa, tertekan. Gimana coba kalau kayak gitu? Jadinya kan kalau lama-kelamaan dibiarkan kan, apalagi kalau masih remaja gitu, jadinya kebebasan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran juga jadi terbatas. Akhirnya ya apa yang dia mungkin sebenarnya pengen ungkapkan tentang keberatannya gitu kepada aturan-aturan orang tua nggak bisa diungkapkan, akhirnya jadi menahan semuanya dalam diri sendiri. Nah, takutnya kalau seperti itu ya bisa ketika di luar nanti dia juga jadi seperti itu gitu, tidak berani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan atau pikirkan pendapatnya kayak gitu. Gitu sih kalau cara menghadapinya gimana Kak? Menghadapi apa? Orang tua yang bersikap seperti itu. Orang tua yang seperti itu. Ini yang menghadapi siapanya? Anaknya atau anaknya Kak? Anak untuk menghadapi orang tua yang seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk anak-anak sih, kalau misalkan pada intinya sebenarnya komunikasi ya. Nah, saya paham sih kalau misalkan umur-umur remaja seperti ini tuh kadang juga kan bingung ya mau bicara sama orang tua bagaimana ya, karena mungkin ada juga di orang, apalagi kalau saya nggak pengen menggeneralisasi, tapi biasanya yang otoriter itu bahkan anak ngomong sedikit aja udah dibilangin gini, anak kecil nggak boleh ikut campur lah urusan orang dewasa, anak kecil tahu apa gitu, jadi pendapatnya nggak pernah didengerin kayak gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling utama memang komunikasi sih. Nah, bagaimana komunikasi dengan orang tua, mengungkapkan apa yang kita rasa itu sebenarnya kita nggak suka gitu. Contohnya yang kayak tadi saya kasih contoh, kita disuruh belajar terus gitu, nggak ada waktu istirahatnya, nggak ada waktu refreshingnya, padahal kita juga butuh refreshing gitu. Komunikasikan dengan orang tua,
mungkin seperti nego juga gitu, boleh nggak kalau dalam sehari misalnya saya istirahatnya mungkin 1 jam aja, misalnya mau melakukan apa, main sama teman atau apa gitu, 1 jam aja gitu. Nah atau enggak negonya seminggu sekali, jadi pas hari libur, hari Minggu, jadi boleh saya istirahat untuk nggak belajar Kak, karena saya juga butuh refreshing kayak gitu. Jadi kayak bicara kepada orang tua tapi juga memberikan pilihan kepada mereka yang mereka sekiranya bisa menyetujui gitu. Karena kalau kayak gitu mau nggak mau memang harus kita komunikasikan sih, tapi bagaimana cara komunikasikannya yang kira-kira orang tua itu bisa menerima kayak gitu. Kalau dalam psikologi itu ada yang namanya komunikasi asertif, kalau kalian pernah dengar, tapi kayaknya belum pernah ya. Sudah pernah? Kayak gimana itu? Yang dia memberitahukan perasaannya mereka ke orang tua mereka gitu. Iya, cara beritahukannya kayak gimana? Secara baik-baik gitu. Baik-baiknya bagaimana? Kayak misalkannya yang kayak tadi Kak Esra bilang, misalnya kayak Ma boleh gak kayak istirahat gitu sebentar, nanti setelah ini saya bakal ngelakuin hal yang mau ngelakuin, tapi tolong berikan saya, kayak dia memberikan apa yang dia rasakan gitu. Ya betul, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya intinya komunikasi asertif adalah kita itu komunikasikan apa yang kita ingin sampaikan, tapi kita tetap menghormati hak orang lain gitu. Jadi bagaimana caranya? Contohnya begini, kita habis dimarahin nih sama mamah gitu, kalau misalnya karena kita nggak belajar. Nah kalau misalkan kita langsung marah balik gitu kan sama mama kayak gitu, kita pasti bilangnya gini, kenapa sih harus diatur-atur, saya juga capek gini, mau marah-marah mulu begini gitu. Misalnya contohnya gitu tuh, komunikasi yang tidak asertif, yang langsung keluarin itu kan akhirnya kalau satu marah udah langsung apa ya namanya, hubungannya udah kacau gitu kan istilahnya. Nah asertif itu begini, jadi kita itu tidak, kalau komunikasi yang pertama tadi itu tuh kayak kita jadi menyalahkan orang tua kita gitu, menyalahkan orang lain lah, gak hanya orang tua, karena kita marah. Kenapa sih saya dimarahin gitu? Memang tuh bisanya marah-marah doang gitu. Orang kalau digituin tuh pasti merasa terancam gitu. Kalau orang merasa terancam, apa yang akan dilakukan? Bakal menyendiri, terus selain menyendiri bakal seperti kayak menjauhi keramaian dan menjauhi, tapi bisa juga dengan melawan. Ya, kalau orang merasa terancam kan bisa dengan kabur atau enggak melawan. Nah, kalau orang biasanya dimarahin, responnya tuh ada juga yang melawan gitu. Ketika dimarahin seperti itu, dimarahin balik, dia melawan lagi kayak gitu. Nah, bagaimana kita tidak ingin situasi yang seperti itu terjadi? Ada yang namanya komunikasi asertif. Jadi tuh kita menempatkan diri kita sendiri sebagai subjeknya gitu. Sedangkan dan perasaan yang kita bilang itu adalah milik kita. Jadi kita misalkan orang tua marah ke kita merasa apa? Kita merasa sedih atau kita merasa marah gitu. Tapi kita tidak menunjukkan perasaan itu kepada orang lain, tapi itu adalah milik kita. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita dimarahin ya, kita bilang saya tuh sedih kalau mama menyuruh saya belajar terus dan tidak ada waktu istirahat. Coba kalau kayak gitu bahasanya, kita bandingkan dengan bahasa yang pertama tadi. Misalkan mau marah-marah mulu gini kan beda ya. Jadi karena kita sendiri yang bertanggung jawab sama perasaan yang kita miliki. Memang sih itu kenapa bisa muncul karena pengaruh orang lain, tapi perasaan itu bisa muncul itu ketika kita mengizinkan dia ada. Jadi kita marah karena kita mengizinkan dia ada. Iya sih itu pengaruh dari orang lain. Tapi ketika kita mengeluarkan ekspresi kemarahan kita, itu adalah pilihan kita sendiri. Kita mau berekspresi yang seperti apa? Apakah yang meledak-ledak seperti yang pertama tadi, atau kita mau mengkomunikasikannya dengan asertif kayak gitu? Oke, Kak. Sudah cukup kan? Iya. Oke, terima kasih Kak Ezra. Pertanyaan selanjutnya dari Melvan. Silakan Melvan. Nah, jadi saya ingin bertanya, bagaimana dampak pola asuh yang terlalu permisif terhadap kesehatan mental remaja? Karena ada beberapa teman saya yang orang tuanya sangat bebas, tapi mereka justru merasa kesepian. Oh gitu, kesepiannya gimana? Sebenarnya kayak kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua. Karena orang tuanya terlalu membebaskan. Iya. Begitu. Jadi sebenarnya sih kayak gitu wajar ya. Kalau maksudnya merasa kesepiannya gitu.
merasa kesepian itu yang wajar gitu. Ketika kita jarang diperhatikan, pola asuh permisif ya kan jarang diperhatikan, orang tua terlalu membebaskan, tidak diberikan aturan, jadi apa yang kita inginkan tuh langsung dikasih aja gitu tanpa benar-benar orang tua tuh tahu kan keadaan kita gitu. Itu juga sebenarnya nggak bagus, karena kayak kata Malvin ya, itu jadi anak kesepian. Kenapa ya bisa kesepian ya? Ya karena itu, karena yang sebenarnya kita butuhkan, apalagi anak remaja ya kayak kalian, itu sebenarnya adalah perhatian dan kasih sayang ya dari orang tua. Bayangkan kalau orang tua itu cuma kita minta, coba beliin sepeda motor dong, langsung dibeliin gitu. Padahal mungkin kita pengen juga, nggak ditanyain dulu sih kenapa mau belinya sepeda motor, kebutuhannya untuk apa, tapi kita langsung dikasih gimana coba. Padahal kita sebenarnya tuh kepengennya diperhatikan dulu, ditanya dulu macem-macem gitu. Nah itulah yang akhirnya bikin kita tuh merasa, ketika itu kan kita juga merasa sedih ya. Kita merasa bahwa orang tuh kayak mama nggak peduli deh sama saya gitu. Kayak mama nggak tidak mau tahu kebutuhanku deh, jadi langsung aja dikasih macam-macam kayak gitu. Nah itulah yang akhirnya menyebabkan karena kekurangan itu kasih sayang, perhatian, akhirnya kita merasa kesepian. Padahal mungkin kita punya banyak temen yang bisa main sama-sama. Kebalikan ya sama yang otoriter tadi ya, yang tadi tuh dibatasin banget sampai nggak bisa main, yang satunya terlalu dibebasin banget. Tapi kedua-duanya itu sebenarnya bisa menyebabkan kesepian juga gitu. Yang satu kesepian karena benar-benar kehadiran orang lain itu orang lain dan kebebasan benar-benar tidak ada, akhirnya kesepian. Yang satu kesepian karena kasih sayang dan perhatian yang betul-betul dia inginkan nggak ada kayak gitu. Itulah yang menyebabkan akhirnya bagaimana pola asuh permisif itu bikin jadi kesepian itu muncul. Terus tadi Malvin tanya bagaimana cara mencegahnya agar kita bisa mendapatkan sedikit mungkin perhatian dari orang tua. Untuk itu ya sebenarnya kembali lagi sih komunikasikan itu dengan orang tua gitu, asertif. Mungkin kedua orang tua sibuk bekerja gitu, tapi kita coba komunikasikan juga apa kebutuhan kalian, apa yang kalian sebenarnya inginkan dari orang tua. Tawarkan gitu, boleh nggak kalau dalam satu hari itu paling enggak 15 menit aja, mungkin di meja makan kita sambil ngobrol bareng kah, terus saya bisa menceritakan keseharian saya di sekolah ngapain aja. Boleh nggak sehari aja 15 menit sambil kita nonton di TV, mungkin sambil ngobrol gitu. Itu sebenarnya kebiasaan kecil gitu tuh merasa kita tuh jadi merasa diperhatikan, disayang gitu. Atau enggak tawarkan seminggu sekali boleh nggak kita jalan-jalan bareng sekeluarga kemana, kalau nggak jalan-jalan makan aja deh, makan bareng di luar atau nggak di rumah, tapi buatnya betul-betul kalian sama-sama seperti itu. Itu sih komunikasi lagi sama sih itunya sama orang tua gitu. Kalaupun orang tua sibuk, coba seperti itu gitu. Dan komunikasinya tetap harus yang asertif, karena kalau kita saling menyalahkan nanti bakalan bubar gitu. Jadi saling menyakiti gitu, bukannya memperbaiki keadaan kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, makasih Kak Ezra. Wah, ini insight yang sangat penting banget. Dan juga terima kasih kepada para siswa yang telah bertanya. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever